Segera subscribe channel bermanfaat ini. Klik lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video terbaru. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Semoga bermanfaat. Oke, kemarin kita sudah belajar tentang skimming. Oke, skimming kita udah belajar, baca cepat untuk bisa mendapatkan main idea-nya, untuk bisa mendapatkan main point-nya atau general idea-nya. Meskipun tidak akan mendapatkan 100% full, that's okay. Namanya juga untuk nyari modal ya, modal untuk jawab. Kedua, kita udah belajar scanning. Kalau scanning berarti kita mencari jawabannya. Oke, kita langsung fokus untuk mencari jawabannya. Would like to scan, of course, to find the answer. Oke, caranya ya seperti itu ya. Lihat dulu soalnya seperti ini. Oke, what is the main topic? Teman-teman langsung. Topik utamanya apa nih? Nah, kita juga sudah pelajari apa itu headings. Headings itu yang dicetak miring seperti ini ya guys ya. Oke, tulisan-tulisan dicetak miring seperti ini namanya adalah headings by the way. Terus lagi making prediction, teman-teman sudah bikin making prediction, ya, and I have clear about that ya tentang making prediction. I think it's just the same as skimming, ya, skimming. Cuman fokusnya hanya di paragraf pertamanya aja guys ya, dan membaca paragraf 1 dan paragraf 2-nya. Oke, maksudnya definition of the topiknya. Ya kayak gini lah ya, kita fokus sebelah sini nih. Oke, wait guys ya. I think I forgot something. Wait this for a minute. Oke, udah ya. Sip, seperti ini making the prediction. Terus lagi kita sudah belajar tentang matching headings. Oke, we have learned about it. Matching headings. Jadi bagaimana caranya kita mencocokkan headings. Ini ada list of headingsnya. Kita langsung menjawab di paragraf A, B, C, dan D. Kira-kira headingsnya yang mana? Oke, we'd like to match it these paragraphs with those headings. Oke, kayak gitu udah. Nah, sekarang kita ke skill selanjutnya. Skill selanjutnya adalah matching information by the way. Sama halnya dengan matching headings, matching information itu adalah jenis pertanyaan yang dimana teman-teman itu diminta untuk mencocokkan pernyataan dengan paragraf dalam teks bacaan. Pernyataan tersebut dapat berupa alasan, deskripsi, ringkasan, definisi, fakta, atau penjelasan. Teman-teman perlu menemukan informasi spesifik dalam paragrafnya. Oke, ya, untuk mencocokkannya dengan salah satu pernyataan. Oke. Nah, jenis pertanyaan ini menguji teman-teman untuk memahami berbagai detail dalam informasi spesifik dari teksnya itu. Oke, maksudnya kayak gimana sih, Sir? Maksudnya kayak gini, kita langsung ke percontohan soalnya. Nah, ini sebetulnya ini paragrafnya singkat ya, guys ya. It's really short paragraph. Kalau di soal aslinya ini tuh nggak sependek ini. Ini kan pendek ya, guys ya. Paragrafnya cuma a few words artinya. Look at the extract A until H from the different reading passage and match them to the type of information that best describe them. Oke. Nah, di sini ada paragraf A sampai H, betul? Nah, di bawahnya itu ada statement nih, alias type of information-nya. Kita cocokkan lagi nih guys. Ini kebetulan sama nih. Ini ada 8 paragrafnya. Informasinya juga ada 8. Nah, kita harus cocokin. Yang A nomor berapa, yang B nomor berapa, yang C juga nomor berapa. Oke, yang D juga sama nih, nomor berapa kira-kira. So we need to match the information. Oke. Nah, caranya adalah sebelum teman-teman
mencoba untuk mencocokkan informasinya, teman-teman harus tahu dulu makna dari setiap informasinya. Oke, nih type of information. Let's do together. The findings of the study berarti ini temuan penelitiannya ya, temuan penelitiannya, bukan pembelajaran. The method used in a research study, metode yang digunakan pada penelitiannya. The reaction to something, reaksi terhadap sesuatu. Description of the habitat, deskripsi dari suatu habitat. The difference between current and past studies, perbedaan antara penelitian zaman sekarang dengan penelitian zaman dulu. A description of how something works, deskripsi dari bagaimana sesuatu itu bisa berjalan atau bekerja. The cause of something, penyebab dari sesuatu. The amount of time needed for something, sejumlah waktu atau jumlah waktu yang dibutuhkan untuk sesuatu. Oke. After you have understood about the type of information, nah baru teman-teman langsung ke atas. Gitu cara ngerjainnya ya. Ininya dulu kita harus ketahuin dulu artinya. Oke, udah ya, kita sudah mencari tahu macam-macam maksud dari macam-macam informasinya. Kita langsung ke paragrafnya, guys. Oke, nah yang A. Teman-teman boleh sambil buka bukunya ya. Water is forced at pressure through a narrow pipe. Ya, air gitu ya ditekan secara paksa melalui pipa yang sempit. The water hits the top of the water wheel. Dan airnya itu menabrak ya bagian atas dari kincir airnya yang menyebabkan itu berputar, causing it to turn. Oke, jadi airnya di pressure sampai nembak ke atas, yang akhirnya membuat kincir airnya menjadi berputar. Oke, yang A, yang cocoknya dengan informasi nomor berapa tuh paragraf A? Oke, kira-kira yang paragraf A itu cocok dengan informasi nomor 7. Oke. Yang A itu coba. Yang A itu lebih ke a description of how something works. Betul sekali ya. Deskripsi bagaimana sesuatu bisa terjadi. Berarti yang A itu sama halnya dengan yang nomor 6 ya. Description of how something works. Bagaimana sesuatu itu bisa terjadi. Oke, sip. Yang nomor 1, yang A itu adalah nomor 6. Kita tandain dulu ya guys ya, sebelah sini. Nah, mereka kok ke sana sih jauh banget. Bentar. Di sini gue juga apa-apa lah. Di sini nggak apa-apa ya. Itu nomor 6, guys. Oke, nomor 6 sudah. Nomor 1 itu nomor 6. So, I think you can see the shadow here ya. Nomor 6 berarti ya. A tuh kan. A nomor 6. Sip. Yang B. The water is warm thanks to a natural hot spring beneath the riverbed. Airnya hangat. Thanks to tuh bukan berterima kasih kepada, bukan ya. Di sini maksudnya adalah disebabkan. Airnya hangat disebabkan, oke, karena boleh, karena a natural hot spring bed, air panas yang alami yang berada di bawah dasar sungai, oke, beneath the riverbed. Ya, the water is warm, airnya hangat, thanks to, dikarenakan a natural hot spring beneath the riverbed. Air panas yang alami itu berada di bawah sungainya. Oke, berarti itu adalah yang sebentar guys ya, it's like a little bit mengganggu. I would like to close my WhatsApp web first. Oke, kita lanjut ke sini. Oke, the water is warm thanks to natural hot spring beneath riverbed. Berarti yang B itu cocoknya dengan informasi nomor berapa tuh yang B? Informasi nomor, nah ini baru cause ya, penyebab. Berarti nomor 7. Betul sekali. Yang B isinya nomor 7 ya everyone. Betul sekali ini. Yang B isinya nomor 7. Good. Sip ya. 7. Yang ini nomor 6. Yang ini nomor 7. Oke, sip. Sekarang yang C. Our study look at the surrounding environment while previous researchers have concentrated on diet. Oke, sip. Our study look at the surrounding environment, melihat
lingkungan sekitar, sedangkan penelitian sebelumnya itu terkonsentrasi pada pola makan. Berarti yang nomor 5 ya, perbedaan antara current and past studies. Oke. Sip, nomor C adalah yang 5 ya, perbedaan penelitian hari ini dengan penelitian yang lalu. Oke, good. Yang C itu nomor 5. Sip. Yang D. We achieve this by weighing the animals both before and after period of exercise. Kita meraih ini dengan mempertimbangkan keduanya sebelum dan sesudah period of exercise. Sebelum dan sesudah waktu exercise-nya. Nyahnya ke animal ya, the period of exercise. Jadi di sini menggunakan ini kayak dua metode ya, yang sebelum dan sesudah itu loh. It's like experimental studies ya. Oke, berarti nomor yang D itu cocoknya informasinya dengan nomor yang berapa tuh? Oke, berarti cocoknya dengan yang nomor 2 ya everyone ya. Ya, number 2. Nomor 2, betul sekali ya. The method used in the research studies. Metode yang digunakan pada penelitian itu. Berarti yang D isinya adalah yang 2. Oke, we achieve this by weighing, mempertimbangkan the animals, hewan keduanya sebelum dan sesudah periode exercise. Oke, jadi dilihat sebelum dan sesudahnya ada perubahan enggak. Oke, sip. Ini nomor 2 everyone. Kelihatan ya, ini 2, ini C5, B7, A6. Yang E, they live in dark. Mereka tinggalnya di yang gelap. Humid areas, area yang lembab, and so tend to be found in the around tropical rainforest. Oke. Berarti yang E itu lebih ke habitat, betul sekali. That's right. Yang I berarti isinya adalah yang nomor 4. Ya. Good. 4. Sip. Yang F sekarang. Yang F sekarang ya. A month later, sebelum kemudian, we are able to test it again. Kita bisa mengujinya lagi. And the results showed the significant change. Ya, hasilnya melihat ada perubahan yang signifikan in the temperature when the insulation was used. Oke, ada perubahan yang signifikan katanya setelah diuji. Berarti yang huruf F itu cocok dengan tipe informasi nomor 1, bukan ya? F sama halnya dengan betul sekali nomor 1 ya, the finding of the study. Very good. Very good ya. Yang F berarti nomor 1, temuan pada penelitiannya. Good. Seperti itu ya. Nah, inilah bagaimana caranya kita mencocokkan informasi dengan paragrafnya. So we need to understand about the information first. After that, you read the passage or even you read the paragraph slowly. Oke, harus benar-benar paham. Yang G, after 10 years, setelah 10 tahun, they gave up. Mereka menyerah. The experiment had failed. Eksperimennya gagal. And as a result, dan hasilnya, public grew angry at the waste of public fund. Oke, masyarakat menjadi marah dikarenakan uangnya dihambur-hamburkan sia-sia. Oke, yang G berarti itu adalah sebuah reaction to something. Betul sekali, reaction to something. Good, good. Reaction to something. Berarti nomor yang G isinya adalah yang 3 ya. Oke, 3. Sip. Yang H. Berarti sisanya ya. It takes 35 days for chick to leave the nest and fly. Butuh 35 hari untuk ayam meninggalkan sarangnya dan terbang. Terbang? Ayam terbang? Oke. Yang H. Berarti isinya adalah yang 8 ya. Yang H berarti yang 8. Oke, itu adalah tentang the amount of time, sejumlah waktu yang dibutuhkan. Betul sekali. Nah, seperti inilah caranya menjawab matching information. Jadi dalam soal IELTS akan ada jenis soal seperti ini, teman-teman. Ya, di mana teman-teman itu diminta untuk mencocokkan informasi dengan paragrafnya. Oke? Paham ya? I think it's easy. Ya, I think it's still easy. Oke, kita ke bawah lagi, teman-teman. Nah, sekarang ke matching features. Sebetulnya matching features is like the same ya dengan matching information, karena namanya fitur kan berarti kan informasi sama-sama informasi pada teksnya juga gitu kan. Cuman fitur itu lebih ke makna sih, makna setiap kalimatnya bisa atau apa sih? Kayak mencocokkan makna, mencocokkan detail pada setiap paragrafnya, biasa seperti itu namanya fitur kan. Fitur itu berarti kan ada yang negatifnya, ada yang positifnya dan lain-lainnya, kayak fitur handphone lah, fitur handphone ya, seperti itu. Nah, dalam jenis pertanyaan ini teman-teman akan diberikan serangkaian pernyataan seperti biasa.
dalam daftar pilihannya. Pernyataannya menggambarkan suatu tindakan atau hasil ya dari hal lain yang signifikan. Sementara pilihan jawabannya memiliki beberapa variasi. Oke, jadi ya bisa jadi berupa nama orang, nama negara, ataupun hewan, dan lain-lain yang terlibat dalam suatu tindakannya. Contohnya kayak gini deh. Oke, take a look at it, everyone. Ya, complete the sentence 1 until 3 with endings A until H. Nah, ini kan namanya sentence ending ya. Nah, sentence ending itu biasanya masuk dalam kategori matching features. Karena kita harus mencari fiturnya. Ya, mencari fiturnya. Contoh nih, cara ngerjainnya kayak gini, guys. Teman-teman akan ada soal seperti ini. Complete sentence 1 until 3 with endings A until E. Nah, ini kan ada nomor 1 nih. For a long time, language experts have asked why apa. Nah, teman-teman melengkapi nih. Ini harusnya ada kayak strip gini ya. Harusnya ada strip atau where is my page, guys? Ini. Oke. Biasanya di sini tuh ada gini, strip seperti ini, atau ada kotak biasanya. Oke, segimana ada di answer sheet-nya, oke? Intinya kayak gitu lah. Intinya teman-teman harus melengkapi ininya deh. Sentence ending-nya. For a long time, language experts have asked why apa. The English verb help proves that, membuktikan bahwasanya apa. While cultures vary a great deal around the world. Di sisi lain, cultures memiliki varian vary or even deal, a great deal, oke, masalah yang hebat around the world, oke, hal-hal yang hebat lah di seluruh dunia, oke, vary, memvariasikan hal-hal yang hebat seluruh dunia, oke, seperti itu. Nah, di sini juga di seluruh dunia apa gitu kan, apanya nih di seluruh dunia, oke, seperti itu. Nice, jadi teman-teman harus melengkapi akhirannya intinya. Nah, tersedia di sebelah sini teman-teman akhirannya itu sebetulnya A sampai I, ini akhirannya di A sampai E ini. Cuman kan kita butuhnya cuma 3. Ya, berarti akan 2 yang dieliminasi. Kita taunya ini dari mana, Sir? Nah, berarti kita harus mencari fitur kalimat ini dalam teks. Teksnya mana? Teksnya ada di bawah, guys. Nih. Oke, sebelum kita ke bawah, saya mau perkenalkan dulu apa itu paraphrase, ya, everyone. Ya, paraphrase is very important. Paraphrase is like a restatement. You need to change the sentence by creating the new vocabularies or even the new sentences, tapi tidak menghilangkan maknanya. Oke, mungkin teman-teman di sini pastilah udah ada yang lulus, sudah ada yang mungkin udah publikasi jurnal, have you ever do conference, pernah ada yang conference juga. Ketika jurnal kita mau terbit, pasti kan harus diparaphrase ya, untuk menghindari plagiarism. Nah, untuk menekan si plagiarismenya itu harus diparaphrase. Jadi si kosakatanya diganti, mungkin bisa menggunakan sinonim, struktur kalimatnya diganti, bisa menggunakan passive voice, ya, supaya bisa lolos tuh plagiarismenya. Oke, jadi tidak ada plagiat di sana. Oke, kata-katanya beda, struktur kalimatnya beda, tapi tidak menghilangkan maknanya. Oke, nah itulah disebut dengan paraphrase. It's like restatement lah, kayak restatement. Ya, cuman kan kalau misalkan saya bilang restatement, nanti teman-teman nyangkanya quote juga bisa diparaphrase. Ya, remember that quote itu nggak bisa diparaphrase ya. Yang pokoknya sesuatu kalau ahli bilang apa itu nggak bisa diparaphrase. Oke, seperti itu ya. Jadi intinya saya mau menekankan di sini paraphrase sangatlah penting. Dalam IELTS jarang banget teman-teman ya kata-kata seperti ini nih. For a long time, language expert have asked why. Nah, kata-kata for a long time sampai ke language expert have asked why itu nggak akan ada di teks. Di teks akan dibuat menjadi berbeda. Ya, di teks akan dibuat menjadi sinonimnya atau paraphrase-nya, teman-teman. Pasti kayak gitu. Nih, di English, verb helps prove that di teks nggak akan ada kata-kata yang saya bold ini. Nggak akan ada. Yang di teks pasti dirubah ke dalam bentuk paraphrase-nya. Jadi teman-teman harus, let's say critical. You need to use your critical thinking for finding these features. Oke, untuk menemukan fitur-fitur ini. Mau tak mau, kayak saya contohkan nih ya. Apa ini? Easy but easily make flustered. Flustered, oke. Nah, kita akan coba jawab nomor 1 dulu ya. For a long time, language expert have asked why apa nih? Oke, take a look at here everyone. Lihat di sini teksnya. Teman-teman pasti nggak akan ada kalimat yang ini yang sama banget kayak gini dengan yang ada di teks, nggak akan ada. So you need to find.
ya, something's the same, hal yang samanya. Dengan cara melihat keywordnya dulu. Di sini keywordnya ada for long time, ada language expert, oke, ada asked atau question atau wonder, oke gitu ya. Oke, sip. Nih, mempertanyakan why apa nih? Oke, ini di sini kita akan coba cari. Ini ada question. Oke, di sana ada question. Di sana juga ada why. Berarti the question of why. Nih udah mulai kerasa. The question of why some words evolve rapidly. Pertanyaan mengapa beberapa kosakata itu berkembang dengan cepat through time, dari waktu ke waktu. While sedangkan others are preserved. Ya, sedangkan kosakata yang lain itu stuck, preserved, tetap gitu, preserved, tetap. Oke, sip. Often with the same meaning with multiple languages. Oke, dan di sini juga ada kata-kata word persist over. In a finding that parallels evolution of genes, researchers have shown that the more frequently a word is used, the less likely to change over long periods of time. Oke. Nah, berarti di sini ya kita ya, question of why mempertanyakan kenapa ini nih. Beberapa kosakata berkembang dengan cepat dari waktu ke waktu, sedangkan kosakata yang lain itu tetap. Oke. Di sini juga ada linguist nih bawahnya nih. Linguist. Linguist kan language expert, betul? Ahli bahasa kan disebut linguist. Ya, tuh kan nggak ada kata-kata language expert di sini, pasti diganti dengan kosakata yang lain. Oke, berarti isinya adalah beberapa kosakata. Ini nih ya isinya ya, as why ini ya. Beberapa kosakata berkembang dengan cepat dari waktu ke waktu, sedangkan kosakata yang lain itu tetap. Oke, nah kata-kata yang tadi saya garis bawahi merah, teman-teman, yang tadi saya merahin, yang ini nih, ini juga nggak akan ada di opsi. Di opsi akan dirubah dengan bentuk sinonimnya atau dengan bentuk paraphrasing-nya. Ya, coba lihat nih. Kata-katanya ini ya. Maybe you must remember it. Oke. Sip, kita ke bawah ke atas lagi. Mana yang memiliki makna berdekatan? A, B, C atau D? Atau E? Yang tadi ya. Beberapa kosakata berkembang dengan cepat dari waktu ke waktu, sedangkan kosakata yang lain itu terjebak, preserved, tetap gitu, nggak berubah. Berarti yang memiliki makna yang sama itu adalah yang D, betul? Yang D ya. Yang D itu some words stay, beberapa kosakata tetap stay. Stay preserved sama. The same over 100 of years, dari tahun ke tahun. While other change quite quickly. Change sama evolve almost the same. Change berubah berkembang, evolve berubah berkembang dengan cepat. Tadi kata-katanya rapidly, di sini kata-katanya quickly. Nah, kayak gitu guys paraphrase-nya. Oke, mulai ada ini ya, mulai. Oh gitu ya, udah mulai gitu kan ya. Oke, berarti nomor 1 isinya adalah yang D, everyone. Oke, number 1 is D. Oke, sip ya, nomor 1 D. Kayak gitu ya guys ya, mulai kebaca ya cara ngerjainnya ya. Jadi jangan harap jangan harap soalnya dengan opsinya itu ada di teks, jangan harap. Oke, it's just the same as TOEFL by the way. Sama cuman TOEFL masih ada keringanan lah, kadang-kadang suka ada yang sama gitu. Kalau ini IELTS jarang sama. Nomor 2 nih. The English verb help proves that kata kerja bahasa Inggris help membuktikan bahwasanya apa? Bahwasanya apa? Oke, kita cari. Mana ada kata-kata help nggak di sini? Oke, ada kata-kata help nggak guys? Mana nih? Mau membuktikan apa sih sebetulnya? Oke, influence, write, other studies, publish, another, anyone who. Oke nih, the past tense of the regular verb nih, ya. The past tense of regular verb is formed by adding the suffix ed. Okay, but this luxury is not offered to their regular kin. Ya, tidak berlaku lah ya untuk yang irregular. Emang kan kalau irregular kan jarang pakai ed ya. Over time, nah dari waktu ke waktu. However, some irregular verbs regularize. Ya, ternyata beberapa kata kerja yang irregular menjadi regular ternyata. For instance,
Contohnya, the past tense of help. Kata kerja help used to be hold. Oke, jadi dulu itu verb yang pertamanya help, verb yang keduanya itu adalah hold katanya. But now itu berubah menjadi helped. Dan sekarang itu diganti menjadi helped. Yang mana help itu menjadi regular, ya regular verb. Jadi yang asalnya irregular menjadi regular. Oke, itu intinya. Oke, sip. Kita akan coba. Nomor 2 itu isinya apa, guys? The English verbs helps proves that. Berarti isinya yang C, betul sekali ya. Eventually, pada akhirnya, some irregular verbs, beberapa kosakata yang irregular, bisa menjadi regular. Oke, dengan kata kerja verb tadi ya. Kan ini kan judulnya verb doang nih. Verb help, dengan kata kerja verb yang help ya. Membuktikan bahwasannya, akhirnya beberapa kata kerja yang irregular itu bisa menjadi regular. Oke, good. Nomor 2 berarti isinya adalah yang C, everyone. Bagus. Sip. Yang C ya. Kelihatan nomor 1 D, nomor 2 C. Nomor 3, while cultures, beberapa budaya itu memvariasikan a great deal around the world. Hal-hal yang hebat di seluruh dunia. Titik-titik, mau ngomong apa lagi tuh? Oke, sip. Yuk kita ke bawah lagi. Apa sih yang great deal-nya tuh apa gitu? Sampai tersebar ke seluruh dunia tuh apanya? Oke, kita lihat kata-katanya. Ada kata-kata deal, ada kata-kata very, memvariasikan, ada kata-kata cultures. Oke, berarti itu zaman dulu ya, zaman dulu, yang dulu-dulu pokoknya. Historian juga bisa. Nomor 3, coba ada nggak kata-kata culture, oleh kata-kata history, kata-kata very, berarti let's say kind, ya, atau vagaries nih ada nih. Oke, langsung ke bawah. Oke, ini vagaries. Vagaries sama aja dengan ways, cara ya, ataupun ya cara memvariasikan. Vagaries diambil dari kata vagary. Oke, despite all vagaries and contingencies itu suatu community. Oke, suatu community of human history, culture berarti ya. It seems that there are remarkable regularities. Oke, berarti itu terlihat bahwasanya ada persamaan regularities, persamaan yang hebat. Ada persamaan yang hebat in the process of language changes. Oke. Ada persamaan yang hebat dalam perubahan bahasa, dalam proses perubahan bahasa. Oke, remarkable regularities, aturan yang hebat dalam perubahan bahasa. Bisa aturan yang sama, oke. Yang sama sih, it seems that there are remarkable regularities in the process of language change. Oke, perubahan bahasa. Kita coba lihat. Oke, memvariasikan apa sih nomor 3 itu sebetulnya? Nomor 3, oke. Tadi vagaries saya bilang ada way ya. Berarti yang there are surprising. Oke, surprising itu remarkable. Remarkable similarities. Remarkable regularities tadi ya, regularities. In the way different, in the way itu vagaries. In the vagaries, different language evolve. Tadi dia, ini kan perkembangan bahasa. Tadi dia bilangnya adalah the process of language change. Oke, language change. Sedangkan di sini ditulisnya adalah language evolve. Sama guys. Ya, berarti nomor 3 isinya adalah yang B, nomor 3. Oke. Sip ya, nomor 3 adalah yang B, everyone. Nah, kayak gitu guys cara jawabnya. Oke. Sampai sini dulu guys. Is there any question? Silahkan kalau ada pertanyaan. Nanya dong, Kak. Ya, Kalau silakan. misalnya run out of time gitu ya, terus kita nyisanya ini, si teks ini, terus kita tanpa membaca teksnya, bisa nggak sih kita kayak quick answer apa nih pilihan yang di bawah ini? Quick answer Tanpa baca langsung. teks. Ya, kalau quick kan belum tentu benar ya. Kalau quick Iya. benar. Oke, ini to read. Bagaimanapun kalau mau benar mah read. Gak bisa. Wajib dibaca ya. Ya wajib. Karena apa ya? Untung IELTS tidak menerapkan sistem minus untungnya. Kalau tidak menerapkan sistem minus, jawab aja, tebak aja. Jangan sampai jawaban kalian kosong. Jangan sampai. Ya, jadi tebak aja kalau misalnya
Waktunya 1 menit lagi, kita punya 10 soal. It's just impossible, right, to finish it correctly. Just guess it, gak apa-apa. Guess aja. Ya. Nah, untuk tips seperti itu, kalau seperti itu cara jawab cepatnya gimana? Ya jawab aja udah. Berarti teman-teman Oke. menggantungkan pada luck kalau udah kayak gitu mah. Ya suruh siapa waktunya nggak cukup. Kan Iya. ya. Mungkin manajemen waktunya nggak baik gitu ya. That's it. Oke. Sip, selanjutnya ada yang lain, ada pertanyaan lain? Sebelum saya lanjut lagi ke bawah nih. Okay, if there is no question, I would like to continue Kak, this. mau tanya dong, Siapa itu? Vita. Kita. Gimana, Fit? Kak, sorry nih kan baru tahu untuk IELTS juga. Untuk penilaian salah benar ini tuh ada skor apa gimana gitu? Ada. Oh, di pertemuan pertama kan saya udah jelasin. Kalau mau nilai 8, benernya berapa? Kalau mau Enggak, nilai... maksudnya untuk satu nomor itu dapat satu skor gitu. Iya, ya kasarnya gitu. Oh, Ya, oke. Makasih. ya kayak kasarnya lah ya. Dipukul rata. Jadi nggak kayak, kan kalau di struktur TOEFL kan ada yang nilainya 2, ada yang nilainya 3 kan, satu poinnya, satu soalnya tuh. Kalau ini mah kayaknya dipukul rata deh. Saya nggak pernah lihat Nggak pakai bobot ya. saya nggak pernah lihat ada pengelompokan soal di IELTS. Dipukul rata aja, satu soal 1 poin. Karena sekarang sudah dijelaskan di tabulasi ya, di tabulasinya sudah dijelaskan kalau misalnya benarnya kalau misalnya band-nya mau 8 minimal benar berapa, band-nya mau 7 minimal benar berapa. Udah kayak gitu, kalau udah digituin mah berarti udah kebaca satu soalnya poinnya paling 1. Sama gitu disamain. Iya, butuh pembiasaan, betul pembiasaan banget malah. Apalagi yang teman-teman di sini yang belum pernah IELTS sama sekali atau nggak tahu IELTS sama sekali, ya it's your chance to adjust yourself, ya, untuk membiasakan untuk lihat-lihat soal IELTS gitu ya. Nah, kalau bisa beli buku IELTS 1 atau 2 mah, supaya jadi buku IELTS yang bagus ya. Supaya jadi ajaran di rumah, bahan belajar di rumah. Oke, kita lanjut lagi ya. Sip, ke bawah lagi. Nah, skill yang selanjutnya adalah tentang answer multiple choice. Ini sama halnya kayak TOEFL, by the way, just the same as TOEFL. Cuma bedanya kalau di IELTS, pertanyaan multiple choice itu nggak akan banyak, guys. Kan kalau di TOEFL mah semuanya multiple choice, ini mah nggak akan banyak. Oke, kita langsung aja ke bawah deh. Nih, I will ask you to read this only 10 seconds. Coba, 10 detik aja. Langsung kebaca nggak ini ngomongin apa? Cuman 1 paragraf gini doang. Come on. Practice doesn't make perfect, it makes improvement. Ya, yang sempurna mah Tuhan lah. Nggak ada yang sempurna. Oke. Oke ya. I think you have known. More than half global population relies on rice. Tergantung pada nasi as a regular part of their diet. But rice paddies have a downside of a plant too. They produce as much as 70% of world's total methane emission. Wow, berarti ini sisi buruknya. This is even more than coal mining emission. Woo. Which make 10% of the total. So, Christer Jensen, a planet biochemist in Pacific Northwest National Laboratory, spent the past 10 years developing Susibatu, a genetically modified rice plant that emits almost no methane. Oke, sip, udah jelas ya. Langsung ke pertanyaannya. Bisa langsung jawab nggak? What is the negative effect of rice? Apa tuh isinya? What is the negative effect of rice? Yang C, are you sure? B. Oke. Nah, teman-teman sebetulnya ada nggak kata-kata negative effect di sini di teks? Saya tanya. Nggak ada kan? Nggak ada yang benar-benar menuliskan negative effect. Cuma diganti menjadi downside. Betul? Downside is like dark side. The same. Downside is like dark side. Ya, sisi buruknya lah, sama. Oke, sisi buruknya adalah ini. They produce as much as 70% of the world's total methane emission. Berarti nomor 1, isinya adalah yang C.
clear ya. Number one is C. Nah, kayak gitu guys. Jarang banget ada di teks pertanyaannya. So we need to be rich of our vocabulary. Harus kaya vocabnya, oke? Sip. Nomor 2 langsung nih. Color blindness. Teman-teman boleh sambil dibaca. Ini banyak banget. Oke. Coba skim. Buka bukunya terus skim. In a few seconds. 30 detikan boleh. Skim aja. Try to skim it. Okay, skim it first. You only need 10 seconds or even, no, I mean 30 seconds. Untuk 3 paragraf inilah. Okay, I give you time 30 seconds for skimming this text. Oke, jika sudah, ya come on. Kita langsung ke persoalannya. Wow, ini masih paragraf D, paragraf E. Boleh lah ya. Kita langsung ke persoalannya nih. People who see color normally are called. Orang-orang yang melihat warna secara normal itu disebut dengan apa tuh? Biasanya kalau misalnya multiple choice, nomor 1 ya ada di paragraf 1 biasanya. Di atas. Oke, di paragraf A coba lihat. Disebut dengan apa sih orang-orang yang melihat warna normal? Dichromatic. Monochromatic ya? Dichromatic. Dichromatic. Okay, I want you to prove me. In what paragraph and then in what line? Paragraf 1 line keberapa? Coba, saya mau bukti. Line 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, ini a person with a normal color vision has what is called trichromatic vision. Betul sekali ya. Jadi nomor 2 isinya adalah yang C. Good ya. Sip, kayak gitu ya. So number 2 is C by the way. Udah, nomor 3. Children usually begin to see a variety of colors by the age of. Anak-anak mulai bisa melihat warna di umur berapa? Yuk. Nomor berapa? Come on. Kalau misalkan ada buktinya di paragraf keberapa guys? I need you to prove me. Di paragraf C. Di paragraf C line 2. Oke. Ini ya. A baby's cons do not begin to differentiate between many different colors until sampai he is approximately 4 months old. Sampai kira-kira dia berumur 4 bulan. Oke, dari umur 4 bulan boleh dia langsung bisa membedakan warna-warnanya. Cuman nggak tahu itu disebutnya warna apa gitu ya. Cuman dia udah mulai bisa membedakan warna-warna. Ini nomor 3 isinya adalah yang B everyone. Betul sekali ya, 4 months. Oke, good. Ini yang B. Sip. Kita langsung ke yang nomor 4. Children who take the Ishihara test must be able to. Anak-anak yang mengambil tes Ishihara harus bisa apa tuh? Oke, number 4. Harus bisa apa? Oke, dibuktikan ya. I need you to prove. Number 4 di paragraf keberapa dan line keberapa? Oh, ini ada nih. Langsung saya lihat nih. Oke, the Ishihara test is most common.
Though it is highly criticized, sangat dikritisi. Because it requires children have the ability to recognize numerals. To recognize numerals, ya, harus mengenali angka. Berarti nomor 4 isinya adalah to read numbers, ya, yang C ya. Good, betul sekali yang C ya. To read numbers, betul sekali guys. Good, seperti itulah ya. Ngerjain semua. Multiple choice, that's okay. Ya itu masih gampang guys, sama kayak TOEFL, mengurut ya di paragraf 1 sampai ke akhir biasanya. Oke, kita langsung ke skill selanjutnya terakhir everyone. It is the last skill, identifying true, false, or not given. Nah ini adalah soal yang sering muncul di TOEFL ya. Jadi membedakan benar, salah, atau tidak sama sekali. Tidak ada yang not given, jadi diberikan informasinya. Oke, dalam pelajaran ini teman-teman akan belajar bagaimana menjawab pertanyaan yang true, false, dan not given dalam IELTS reading. Oke, ingat guys, kalau misalkan true, nih. Kalau misalkan true berarti the statement agrees with the information. Statementnya sama dengan informasinya. Kalau misalkan false berarti the statement contradict with the information. Informasinya contradict, berlawanan. Oke, kalau misalkan not given, there is no information on this. Nggak ada informasi sama sekali, atau nih saya kasih tahu itunya tipsnya, atau mereka menggunakan adverb. Nih, catat. Oke, karena kalau suatu teks, suatu statement menggunakan adverb, itu informasinya akan buyar. Jadi nggak diberikan informasi, jadi ngerasa nggak ada aja informasinya. Kalau misalkan sampai menggunakan adverb. Adverbnya kayak gimana sih, Sir? Adverbnya biasanya berbentuk adverb of frequency, kayak misalkan always. Kayak gini nih, kayak misalkan always. Terus rarely. Atau seldom. Atau often. Ya. Atau never. Oke. Oke, ini ya. Saya akan menggarisbawahi ada yang not given. Karena not given adalah soal yang paling sering mengkecok. Ya. Jadi not given tuh satu, nggak ada informasi sama sekali, no info, ya. Dan nomor 2, itu menggunakan adverb. Informasinya malah menggunakan adverb. Ingat, kalau informasi menggunakan adverb itu jadi nggak absah, ya, jadi nggak bulat gitu, jadi nggak objektif aja, udah buyar aja, udah nggak ngasih informasi aja, udah dihitungnya. Oke, kalau yang true informasinya ada, agrees with information, the statement agrees with information. Kalau yang false, the statement contradict, berlawanan, biasanya menggunakan not atau menggunakan don't biasanya. Oke, malah berlawanan informasinya. Kalau not given itu nggak ada informasinya atau menggunakan adverb. Gitu ya. Oke, check the notes. Sip. Kalau sudah, kita ke bawah lagi. Kita akan langsung ke soalnya, guys. Nih, ada teks nih. Ya, ada teks nih, panjang banget. Oke, ada statementnya juga. Oke, do the following statement agree with the information given in the read passage. Apakah informasi yang di bawah ini, statement yang di bawah ini, agree dengan informasi yang betul dengan informasi yang diberikan? Nih, ingat kalau true ini, false ini, not given ini. Oke, penjelasannya. Number 1, astronomers often find something odd on the sky. Oke, astronomers sering menemukan sesuatu yang aneh di angkasa. Statement awalnya juga udah menggunakan often, udah menggunakan sering. Berarti dia menggunakan adverb dong. Terus teman-teman langsung, oh ini mah pasti not given. Jangan dulu, lihat dulu ke atasnya. Oke, number 1. Astronomers often find something odd on the sky. Cocok gak dengan teksnya? Oke, ada nggak kata-kata astronomer find something odd? Betul sekali, ini ada nih ya. Astronomers find something odd on the sky. Betul, cuman di statementnya itu malah menggunakan often. Teman-teman jangan jawab false, jangan jawab false maksudnya. Dikarenakan itu menggunakan adverb, berarti informasinya buyar. Kalau informasinya buyar, teman-teman anggap aja itu nggak ada informasi sama sekali. Oke, jadi tidak memberikan informasi apapun. Oke, toh itu udah buyar kok informasinya menggunakan adverb, jadi subjektif dong. So it's not right, ya. Jadi nomor ini isinya adalah not given. Oke, isinya adalah not given. Terus, Sir, kalau misalnya informasinya ini mau jadi false gimana? Nah, kalau informasinya mau menjadi false, bakal kayak gini, guys. Informasinya, astronomers didn't find.
Nah, kalau gini kan kerasa tuh. Astronomers didn't find. Tidak menemukan sesuatu yang salah. Sedangkan di statementnya, astronomers menemukan sesuatu yang salah. Kontradik dong, berlawanan dong, betul? Itu pasti salah. Kalau ini menggunakan adverb, pakai often. Buyar informasinya. So it's not given. Oke, seperti itu guys ya cara jawabnya ya. Not given. Number one, it's not given. Sip. Number one, not given. Number two, ya. Number one, not given. Sip. Number two, the CMB is the thermal radiation across the entire universe. Oke, CMB itu adalah radiasi yang thermal, panas banget, across the entire universe. Across the entire berarti mengelilingi, oke, mengelilingi luar angkasa. Apakah betul? Thermal itu adalah radiasi yang mengelilingi ruang luar angkasa. CMB ya. Ingat guys, sebelum kita ke atas, lihat dulu keywordnya. Ini keywordnya CMB, ada keyword thermal radiation, ada keyword universe. Oke, sip. Oke, ada nggak CMB? Spanning, the astronomers were measuring. Ini ada thermal nih. The thermal radiation that bats. Ini nih, bats. Bats itu around, running around, across the round. Sama, bats itu mengelilingi. Ya, bats itu mengelilingi. That bats the entire universe. Berarti benar ini mah. Oke, the thermal radiation that bats the entire universe. Bats ini adalah mengelilingi, running around. Di situ di statementnya menggunakan across around, sama mengelilingi. Oke, jadi ini mah true guys. Ya, nomor 2 isinya adalah yang true, betul sekali ya. Nomor 2 yang true. Ya, nomor 3 sekarang. The CMB varies from extremely low to high temperature. CMB itu memvariasikan dari suhu yang paling rendah extremely low to very high temperature ke suhu yang paling tinggi. Apakah iya? Coba ke atas. Oke. Ada nggak yang ngomongin suhu? Nah, ini ada nih. Existing the blanket sky and looks pretty much the same everywhere. Existing at the feebly cold tuh wow sangat dingin gitu ya, temperatur yang sangat dingin sampai ke just a couple degrees warmer. Tidak high banget guys. Ini malah just a couple degrees warmer. Hanya beberapa derajat lebih hangat aja. Nggak panas-panas banget kok. Oke, berarti informasinya salah. Oke, so it's just contradict. Tadi bilangnya very high, ternyata tadi bilangnya nggak high banget. Oke, jadi nomor 3 isinya adalah yang false, everyone. Yes, betul sekali false ya. Itu kan from extremely low, dari yang paling bawah sampai ke yang paling panas. Tadi dia bilangnya a little warmer. Hanya sedikit lebih hangat aja. Nggak tinggi-tinggi banget, berarti ini false ya. Sip. Yang keempat, investigation of fluctuation of temperature in a space helps scientists to understand what cosmos is made of. Investigasi dari fluktuasi temperatur, berarti temperaturnya naik turun in a space, di luar angkasa, membantu ilmuwan untuk mengerti dari apa kosmos dibuat. Apakah betul investigasi itu membuat para peneliti tahu kosmos dibuat dari apa? Yuk kita ke atas lagi guys. Ini ada nih. Oke, those fluctuation nomor 4 ya. Those fluctuation, random fluctuation help scientists understand what cosmos is made of and how it all came to be. Oke, berarti sesuai ya. Jadi fluktuasi suhu itu membuat para saintis itu mengerti dari apa kosmos dibuat. Berarti benar ya, sesuai ya. Oke, that is true everyone. Good. Kayak gitu ya guys ya. Terakhir ya. Ini harusnya bisa beres lebih awal ya. Cuman dikarenakan tadi ada gangguan sih. Sorry, okay. Makan dulu. Nomor 5 sekarang. Itu siapa tuh? Yang berisik ya guys. Nomor 5. The cosmic supervoid is the largest structure in the universe. In the universe.
Cosmic Supervoid itu adalah struktur yang paling besar di luar angkasa. Apakah betul? Ya, apakah betul? Nih. An enormous carbon empties called a cosmic supervoid. Berarti enormous itu besar banget ya. Disebut dengan cosmic supervoid. So big, sangat besar. Sampai-sampai it might be the largest structure in the universe. Oke, sampai-sampai itu mungkin saja. Pakai adverb nih. Itu might itu sama halnya bagian dari adverb nih. Adverb of certainty. Kan ada sure, ada maybe, ada totally sure, ada absolutely, ada I'm not sure, ya ada doubtful, gitu kan? Itu pakai adverb tuh, pakai might be. Mungkin saja, jadi itu mungkin saja menjadi yang terbesar di dunia, di luar angkasa, menggunakan might be. Informasinya buyar, oke? Kalau pakai adverb buyar informasinya, udah nggak objektif lagi. Berarti kita anggap nggak ada informasi. So it said not given, everyone. Ya, not given. Good. Iya, not sure ya. Betul sekali. Not given. Betul, not given. Oke, guys. Sudah deh. Oh ya, untuk yang kemarin kan ada yang nanya, kamusnya apa, Sir, yang bagus? Yang pertama, saya menggunakan, kalau misalnya Indo-English, itu menggunakan kamusku. Kalau misalnya Indo-English ya. Nah, itu menggunakan kamusku. Saya menggunakan ini ya. Kalau misalkan Indo-English atau English-Indo, ini bagus banget, selalu update juga. Tapi kalau misalkan terjemahannya Inggris ke Inggris lagi, itu sangat membantu banget guys ya. Teman-teman gunakan Oxford Dictionary-nya, saya juga menggunakan ini. Oxford Dictionary, oke. Dictionary. Atau teman-teman juga boleh menggunakan Merriam-Webster. Oke, boleh. Kalau saya menggunakan Oxford, itu selera aja sih. Apakah teman-teman, kalau desain bagusan Merriam-Webster. Selera aja sih, bebas. Cuman harus pakai ini ya. Ini terjemahan English Indo atau Indo English. Tapi kalau misalnya untuk mencari sinonimnya, karena kan dalam IELTS kan banyak banget tuh sinonimnya. Oke, jadi kan teman-teman pasti membutuhkan terjemahan Inggris ke Inggris lagi, ya. Jadi ini nih, dua ini yang saya sarankan. Oxford Dictionary atau Merriam-Webster. Download sekarang juga, ya. Oke guys, is there any question until here? It's enough, by the way. Nanya dong terakhir. Tadi yang Silakan. number 4, I got confused with what is that, the word investigation, because it is not mentioned in the text. So yeah. Okay, number 4, investigation. It is not mentioned in the text. Okay. I mean, it is mentioned, but there is no word investigation. Okay, Yeah. So okay. yeah. Jadi gimana to make sure? How to make sure. Nah, untuk misalkan teman-teman, tapi kan di sini nggak ada investigation-nya, Sir. Misalnya, teman-teman boleh melihat keyword-nya aja. Keyword yang lainnya aja nggak apa-apa. Karena memang kadang-kadang ini tuh untuk mengecoh sebetulnya kadang-kadang. Ya, jadi teman-teman boleh melihat keyword yang lain. Di sini ada kata-kata, ada fluctuation, ada kata temperatur, ada kata-kata scientist, ya, ada kata-kata kosmos, ada keyword yang lain, dan match-kan nanti di teksnya, gitu, ya. Find the keyword, just find the keywords. It will solve the questions, of course. Oke, sip. Sampai sini dulu. Ada pertanyaan lain atau udah? Oke, kalau misalkan udah, I would like to close this session by the way. Okay. I have a question. Why the number 5 is not given? Can you explain again? Because it's using adverb. Menggunakan might. Tadi ada might be, maybe, pakai maybe. Kalau misalkan menggunakan adverb, ingat informasinya menjadi buyar. Oke, jadi bias, jadi jadi subjektif. Oke, jadi nggak boleh. Jadi itu not given. Kalau misalnya ada adverb, langsung taruh not given. Pasti not given. Oke? Oke, thank you so much. Okay, thank you. Oke, thank you so much everyone for coming. Indra jelas nggak tadi Indra saya jelasin? Indra Karisma. Iya, jelas. Jelas sudah. Oke. Oke, thank you so much ya for coming. Thank you so much also for your attention by the way. Last I say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you. Salam. Thank you. Waalaikumsalam. Thank you, Warahmatullahi Sir. wabarakatuh. Terima Thank you, kasih. Sir. Yes. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan kalian agar channel ini terus memberikan konten yang bermanfaat. Terima kasih.